Jadi kali ini selamat datang di Ngobrolin Obrolan Belajar di Negara Orang, edisi ke Norwegia. Jadi nanti insya Allah bakal ada lanjutan-lanjutannya, bisa ke negara lain atau gimana, kita bisa buat juga sih, gitu. Nah langsung aja. Jadi kenalin, nama saya Andika Dunanda. Sekarang saya lagi kuliah di Norwegia, di University of Oslo. Ambil jurusan hukum, hukum maritim, kejar gelar LLM in Maritime Law. Nah, itu yang sekarang saya lagi geluti. Nah, kita langsung. Nah, sebelum teman-teman nentuin nih negara apa yang teman-teman tuju buat studinya, mau S1, S2, atau bahkan tingkat doktor ya. Kalau ini hal-hal yang saya pribadi lihat waktu saya pilih Norwegia. Jadi sekarang pertanyaannya, kenapa Norwegia? Nah, nomor satu, mereka punya top universities yang diakuin di dunia. Nanti teman-teman mungkin juga bisa searching sendiri, mereka punya banyak universitas ternama yang masuk di ranking-ranking, di lembaga-lembaga ranking, kayak QS World Rankings, kayak Webometrics, dan lain-lain. Nanti juga kita akan bahas nih di slide selanjutnya. Terus yang nomor dua, mereka mungkin nggak satu-satunya, tapi sangat sedikit nih negara maju Eropa yang nyediain free education, bahkan buat international students, buat orang-orang kayak kita nih yang mau coba kuliah ke luar negeri. Nah, mereka ini free education hanya untuk universitas negerinya, tapi sama kayak di Indonesia, sama di negara Eropa kebanyakan, universitas negerinya justru malah yang lebih unggul dibandingin universitas swastanya. Nah, jadi mereka kasih nih free education ke kita. Nah, yang ketiga alasannya adalah terletak di benua Eropa, yang dimana kita pengen banget nih kuliah di Eropa, pengen kuliah di luar negeri, mungkin di Amerika atau di mana. Tapi kalau saya pribadi, saya pengen banget kuliah di Eropa karena mungkin budayanya, mungkin karena hidupnya yang lebih, kayaknya kalau kita nonton-nonton di film-film atau kita lihat di YouTube, di video-video orang, kayaknya Eropa tuh menarik banget gitu. Dan memungkinkan kita banget untuk jalan-jalan. Mungkin banget kita traveling dari satu negara ke negara lain. Nah, inilah 3 alasan utama untuk saya pribadi yang mungkin saya bisa sharing ke teman-teman kenapa saya pilih Norwegia. Nah, untuk slide-slide selanjutnya sih sebenarnya ini slide-nya nggak akan panjang ya, penjelasannya nggak akan panjang. Nah, saya pribadi akan lebih nekenin di Q&A-nya, di sesi terakhir. Jadi teman-teman bisa nanya sesuai hal-hal yang memang teman-teman mau tahu. Kita lanjut. Nah, ini universitas terbaik di Norwegia nih. Kayak tadi kan ada, kita udah bilang salah satu alasannya adalah top university dengan free education. Jadi kalau kita lihat nih salah satunya dari sumber Webometrics, kita lihat bahwa 6 teratas atau 5 teratas universitas di Norwegia itu semuanya adalah universitas negeri. Mirip nih sama di Indonesia, bahwa universitas negerinya yang unggul. Nah, ini ada beberapa universitas, ada lambangnya, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan. Nah, di situ ada University of Oslo. Nah, itu universitas saya, ada Bergen, ada NTNU, ada Stavanger, ada Tromsø, ada NMBU, sama ada UiT, Arctic. Nah, jadi ini beda-beda sih lokasinya. Kalau Oslo ya di tengah kota, di capital city-nya. Bergen di kota Bergen, NTNU di Trondheim, Stavanger di Stavanger, Tromsø di Tromsø, NMBU di kota Viken.
tapi deket banget sama Oslo kalau NMBU. Kita juga ada PPI sih di sini. Nah, ini PPI-nya pisah-pisah. Oslo sama NMBU sama barengan. Kalau NTNU sendiri, dia PPI Trondheim. Stavanger juga sendiri, Tromsø juga sendiri. Gitu. Kita lanjut. Nah, ini untuk informasi general tentang admission ya, untuk masuk atau syarat-syarat di kampus-kampus di Norwegia nih. Sebenarnya sih harus lihat di website masing-masing universitas ya, jurusannya juga bahkan, karena mereka pasti punya syarat-syarat khusus yang perlu kalian lihat, hati-hati gitu. Nah, tapi secara umum sih syaratnya itu pasti satu, ini ya, kefasihan bahasa Inggris, bisa TOEFL, bisa IELTS. Kalau di Amerika mungkin rata-rata 7 ke atas, UK juga gitu. Bahkan kalau Ivy League bisa sampai 7,5 sampai 8 kan. Untuk IELTS ya, kalau kita bahas standar IELTS. Nah, tapi kalau di Norwegia ini sebenarnya cukup, nggak terlalu rendah, tapi cukup lah. Untuk di Norwegia untuk di Eropa tuh udah cukup terjangkau bagi international students-nya. Di Eropa banyak yang 6, rata-ratanya kayak Italia, itu juga 6. Nah, tapi kalau di Norwegia ini, setahu saya pribadi, di kampus saya maupun beberapa kampus teman-teman saya, itu mereka ngeharusin itu di 6,5. Jadi teman-teman harus kejar nih. Untungnya juga mereka nggak punya batas tertentu untuk setiap aspeknya. Kan ada writing, ada listening, ada speaking. Nah, itu mereka nggak punya. Mereka nggak ada standarnya lah. Mereka nggak ngeharusin. Pokoknya 6,5 itu overall. Nah, yang nomor 2, ijazah SMA pastinya, dan S1 kalian harus lampirin. Kalau SMA nggak perlu ditranslate, tapi kalau S1 perlu. Tapi sih umumnya harusnya sih sekarang, mungkin dari beberapa tahun lalu, kampus-kampus di Indonesia sih udah bilingual ya, udah 2 bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi kalau udah kayak gitu, udah nggak perlu lagi ditranslate. Terus paspor pastinya, CV. Nah, kalau CV ini kalian juga harus hati-hati, mungkin banyak ya sekarang yang nyediain informasi-informasi tentang gimana sih cara nyiapin CV, motivation letter juga. Nah, itu gimana cara nyiapinnya? Kalau CV untuk sekolah ini emang agak beda dibandingin CV mau cari kerja. Mungkin yang udah pernah cari kerja, udah kerja bahkan, pasti tahulah kita CV untuk cari kerja itu seperti apa. Tapi kalau untuk akademik, itu agak berbeda cara penulisannya. Lebih menekankan ke apa sih publikasi yang pernah diterbitin, atau apa sih skripsi atau karya ilmiah yang pernah ditulis. Kayak gitu-gitu, sama workshop atau seminar-seminar akademis yang pernah dihadirin. Kalau untuk motivation letter, ini juga banyak yang mungkin kayak kalau teman-teman pernah dengar kayak Schrotters atau beberapa tempat lain, Kobe Education, itu juga mereka kan nyediain tuh kayak sesi sendiri untuk nyiapin itu. Nah, kalau motivation letter sendiri, ini harus benar-benar alasan pribadi sih, harus alasan pribadi. Di situ kalian harus sampein kenapa kalian harus sekolah di kampus tersebut, di negara tersebut, dan kenapa mereka harus terima kalian. Kayak gitu. Apa sih yang akan kalian lakuin sebagai alumni mereka di kemudian hari gitu. Itu jadi penting sih buat mereka. Nah, selanjutnya recommendation letter. Recommendation letter nih kalau untuk studi ya, bagusnya sih 2 ya. Walaupun sebenarnya itu hanya kayak rekomendasinya kayak gitu. Bagusnya 2, itu 1 dari dosen kalian di universitas kalian di S1. Misalkan kalau kalian mau ambil S2 atau S3 di sini, kalian harus dapat recommendation letter dari profesor kah atau siapa yang ternama. Nah, yang kedua itu dari tempat kerja kalian.
Biasanya kan kalau S2 tuh, kalau di beberapa negara kan mengharuskan ada pengalaman kerja. Untungnya, kalau di Norwegia sih enggak ya. Tapi mereka tetap minta rekomendasi dari superior kalian, dari atasan kalian kalau kalian udah kerja. Gitu. Gimana sih kalian, attitude kalian, atau pencapaian kalian di perusahaan tempat kalian bekerja. Gitu. Nah, lanjut aja. Nah, masuk nih ke pembiayaan kuliah di Norwegia. Tadi kan udah sempat dibahas bahwa ini free education. Tapi sebenarnya ada hal-hal yang tetap harus kalian keluarin lah uang untuk hal-hal tertentu. Salah satunya ya ada biaya hidup. Jadi mereka nggak ada tuition fee, nggak ada admission fee, tapi mereka punya namanya semester fee. Nah, semester fee ini murah banget, teman-teman. Jadi di situ bisa dilihat kalau di bagian bawah tuh payment amounts, semester fee to CEO. CEO tuh kayak welfare organization, student di sini. Itu 600 kroner. 600 kroner itu kira-kira 1 juta. Kurang dikit tergantung exchange ya. 1 juta rupiah. Kopi Norvi itu 200. Itu untuk biayain beberapa administrasi sih. Karena kita nanti begitu jadi students di sana, kita bakal dikasih kartu KTM ya, kartu tanda mahasiswa yang bisa kita pakai juga buat fotokopi di library kampus kita, dan itu gratis jadinya. Sebenarnya bukan gratis ya, tapi uang itu dialokasiin ke situ, kita bisa gunain selama 1 semester, terserah kita. Gitu. Nah, jadi 600 tambah 200 kurang lebih 800, ada contribution juga 40. Kalau saya pribadi bayar total 840 kayak yang digambarin ini ya. Karena saya ngambil ini dari website kampus saya. 840 itu kurang dari 1,5 juta rupiah, teman-teman, 1 semester. Jadi kalau hal yang kita harus bayarin ke universitasnya itu kurang lebih 1,5 juta. Nah, itu satu. Sekarang kita ngomongin biaya hidup. Biaya hidup di sini termasuk paling mahal di Eropa. Sayangnya kayak gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman searching aja gitu di Google, negara-negara atau bahkan kota yang paling mahal biaya hidupnya, salah satunya adalah Norwegia. Nah, di situ di bagian kiri ada beberapa budgeting lah. Ada housing-nya, ada makanannya, ada beli-beli buku atau keperluan perkuliahan, ada transportasi, atau expense lainnya. Ini mungkin share aja ke teman-teman. Kalau saya pribadi, pengeluaran saya itu sebulan sekitar 15 juta rupiah, teman-teman. Itu hanya untuk hidup. Makan saya juga makan masak sendiri. Ya sekali-sekali lah kita jajan kan, kita pengen. Tapi juga sebulan paling 2 kali paling banyak kita jajan. Jadi 15 juta itu udah termasuk housing, makanan, transportasi, dan segala macamnya. Ya kehidupan biasa aja gitu. Nah itu, jadi 15 juta itu cukup tinggi kalau untuk dibandingin sama negara-negara lain. Misalkan negara populer lain kayak Belanda, UK, Jerman, itu masih lebih tinggi sini. Nah, jadi itulah kenapa salah satu syarat untuk masuk kuliah ke Norwegia ini, kita sebenarnya harus setor uang. Mungkin teman-teman juga pernah dengar lah, di tempat-tempat lain juga pasti kayak gitu, kita harus setor uang. Nah, kurang lebih kita harus setor uang itu 200 juta rupiah untuk memenuhi kehidupan kita selama setahun. Nanti uang itu akan balik ke rekening kalian. Saat kalian udah berhasil buka rekening di sini, kalian akan dapat 200 jutanya. Jadi sebenarnya kita setor untuk kita, nggak ada yang dipotong lah dari kampus atau dari pemerintah sana. Nah, jadi ada 2 cara lah untuk pembiayaannya. Ada LPDP
ada self finance. Kalau LPDP sendiri sampai tahun lalu yang saya tahu itu hanya untuk jalur afirmasi atau jalur akademisi. Afirmasi itu untuk beberapa yang saya tahu, mohon koreksi kalau salah. Jadi hanya untuk daerah-daerah tertentu sama kelas-kelas sosial tertentu, kelas ekonomi sama sosial tertentu gitu, dan daerah-daerah tertentu juga. Kalau akademisi, saya punya teman sendiri, dia tuh kerja di universitas, dia jadi asisten dosen, terus dosennya nawarin, kamu mau nggak berangkat ke Norwegia sekolah lewat LPDP, jalur akademisi ini. Nanti pulang mereka harus ngabdi ke universitasnya. Kayak gitu sih. Namanya kalau nggak salah jalur afirmasi, jalur akademisi kalau nggak salah ya. Nah kalau self finance ya semuanya ya. Kita harus tanggung sendiri biaya hidupnya sih ya. Yang kita harus benar-benar hati-hatilah lifestyle gitu. Nah, itu sih. Nggak mau panjang-panjang soalnya sama presentasinya. Ini akhir dari sesi untuk presentasinya. Berikutnya sih saya akan buka Q&A session sekarang nih. Teman-teman kalau ada yang mau nanya silakan langsung ngomong aja. Kak, Ya. kenalin nama aku Rosa, bentar Ya. nyalain video. Oke. Ya, nama aku Rosa. Hmm. Jadi sebenarnya aku udah admission ya, udah submit NU. NTNU. Tapi iya aku NU terus udah dari bulan Januari kayak gitu. Tapi aku tuh sebenarnya nggak tahu update sekarang itu di Norway gimana gitu, karena aplikasiku tuh dari spring ya, jadi udah dari bulan Februari dan diundur terus. Jadi pertama katanya bakal diumumin April, terus mundur lagi. Nah setelah aku tanya kayak gimana sih update sebenarnya kayak COVID di sana atau gimana, jadi aku merasa aku yang daftar tuh kayak digantungin gitu loh status. Dan kalau mau daftar di univ lain, jalur lain pun udah ketinggalan gitu kan, maksudnya udah ke-skip beberapa beasiswa atau info yang lain gitu. Sekarang tinggal nunggu ini. Nah, mungkin bisa kasih tahu Kak kondisinya sekarang gimana kayak gitu, bordernya atau apa yang Kakak tahu gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau info di Norway sendiri ya, mungkin nanti Rosa ya namanya tadi kan? Ya Rosa bisa searching sih di website Kementerian Kesehatannya. Tapi yang bisa saya kasih tahu adalah, jadi kalau di Norway itu sekarang memang mereka lagi close border buat semuanya. Tapi yang saya pribadi tahu, untuk students dan untuk orang-orang yang memang punya izin kerja di sini dan punya kerjaan, itu mereka bisa masuk. Seharusnya seperti itu. Cuma memang mereka kemarin ada pengetatan. Mereka ada pengetatan setelah virus yang dari UK itu masuk, yang new strain tuh, yang barulah pokoknya itu. Nah, mereka melakukan pengetatan. Jujur saya pribadi nggak tahu apakah ada perubahan kebijakan atau enggak. Tapi kemarin saya ngecek sendiri di websitenya, karena teman juga ada yang nanya, itu masih sama kayak waktu saya mau berangkat. Karena saya pun sendiri berangkat waktu masa corona nih. Gitu. Nah, di situ sebenarnya kalau kita udah untuk students, kita masih oke. Cuma saya pribadi nggak tahu apakah NTNU sendiri punya alasan tertentu nggak kenapa mundur-mundurin. Gitu sih. Jadi saya sendiri nggak bisa jawab gitu. Oke. Satu lagi Kak, soal waktu Kak Andika daftar yang di Oslo itu, maksudnya kan kayak ke
tingkat persaingan gitu juga nggak sih? Apa ya udah daftar kayak gitu? Apakah memperhitungkan juga ini sebenarnya pesaingnya siapa aja? Terus pernah khawatir nggak kalau akhirnya nggak keterima atau gimana gitu? Apakah gampang aja sih dapat LOE Norway gitu? Okay. Aku nih jadi masih bertanya-tanya juga. Gitu. Sebenarnya sih kalau khawatir dapat nggak dapat pasti lah ya. Itu pasti, namanya kita daftar dan ada banyak orang juga yang daftar lainnya gitu. Cuma kalau untuk kuotanya berapa atau tingkat keketatannya berapa, itu saya sendiri nggak tahu ya mereka gimana. Mereka cuma nulis kalau tingkat persaingan di sini cukup tinggi lah gitu. Mereka cuma nulis gitu di websitenya. Jadi saya juga rada ya udahlah kita submit, kita nggak punya info. Kebetulan Norwegia juga, apalagi Oslo di kampus saya itu nggak banyak orang Indonesia. NTNU lebih banyak memang. Nah itu nggak banyak info. Akhirnya saya kayak ya udah tunggu. Akhirnya dapet lah. Saya masukin bulan November akhir saya dapet itu di April. Itu sih ya. Jadi kita nggak tahu sih. Kalau khawatir pasti. Makasih banyak. Oke. Makasih ya Rosa untuk pertanyaannya. Ada lagi yang mau tanya mungkin selain Rosa? Di chatbox banyak, Kak. Oh, chatbox, sorry. Oke, thank you. Oke, dari... Oh ya, ini pertama katanya feedback formnya boleh share di sini, Kak. Ya, coba ya, di-share nih. Ya, jadi nanti teman-teman saya minta tolong ya, isi feedback formnya. Karena saya akan coba buat gini lagi, mungkin kalau kita lihat dari feedbacknya seperti apa, mungkin lebih dalam tentang Norwegia, atau saya ngundang teman-teman saya yang di kuliah di kampus-kampus di Norwegia, atau bahkan saya lihat juga teman-teman saya yang kampusnya di luar Norwegia. Nah, itu saya kirim di chat ya, feedback formnya. Dari Alifiandi, RY. Halo Mas Andika, saya ada beberapa pertanyaan. Sebelumnya, maaf saya tanya via chat karena internet kurang stabil. Oke Mas, nggak apa-apa. Apakah ada kendala dalam penggunaan bahasa Inggris di kelas? Misal dosen dan peserta kelas masih ada kecenderungan pakai bahasa Norway dan nggak full English. Nah, sebenarnya di sini kalau untuk S2 dan kelas program yang ditawarin dalam bahasa Inggris itu di mayoritas itu mahasiswa luar negeri memang. Kayak di tempat saya seangkatan tuh kurang lebih hampir 40 orang. Itu orang Norwegianya hanya 7 orang. Itu hanya 7 orang. Sisanya itu macam-macam. Ada yang dari Amerika, ada yang dari Afrika, ada yang dari ya kebanyakan Eropa, ada yang dari Timur Tengah juga ada, dari Asia. Jadi ya paling kesulitannya adalah kalau masing-masing punya aksen ya. Kita sendiri juga Indonesia pasti punya aksen lah gimana kita ngomong bahasa Inggris atau vocab-vocab yang kita pakai keseharian mungkin itu agak beda. Kalau dosennya sih campuran ya, lokal sama luar negeri. Kalau program saya, karena ini joint program ya, jadi ada beberapa universitas, itu University of Oslo, terus ada satu di Swedia, satu di Denmark, satu di Finland, sama satu lagi di Glasgow atau mana gitu. Nah, itu karena kita join program, makanya dosennya itu lintas. Ada yang dari University of Glasgow, ada yang dari Copenhagen atau mana gitu. Nah, ada yang dari Helsinki. Jadi macam-macam. Nah, so far sih alhamdulillahnya nggak ada keterbatasan ya. Semua dosennya fasih juga karena mereka udah berbelas-belas tahun bahkan puluhan tahun ngajar di program itu. Gitu sih, Alifiandi. Mungkin kalau ada follow up question ditaruh lagi aja di chat box. Selanjutnya dari Maheswari.
Kak Andika, saya mau bertanya, kalau mengambil jurusan Maritime Law di Norwegia, apakah ilmunya bisa diterapkan di hukum Indonesia? Terima kasih, Kak. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ngomong Maritime Law, ini khusus Maritime Law ya, itu sebenarnya lebih ke industri global. Jadi secara internasional. Jadi kita belajar pun sebenarnya teori maupun praktik secara internasional, tapi tetap dikasih point of view dari negara ini. Sama aja kayak kita punya undang-undang sendiri di Indonesia untuk ngatur suatu masalah yang sifatnya global, internasional. Pasti Indonesia menyesuaikan nih sama sosial budaya di Indonesia, gimana caranya ngelihat masalah itu akhirnya dituangin ke undang-undang atau hukum-hukum lainnya. Sama sih, Norwegia juga gitu. Jadi kalau kita balik dari sini ke Indonesia, bisa dipakai atau enggak, bisa banget. Yang penting sebenarnya S1-nya sih. Karena kalau untuk jadi lawyer di Indonesia, misalkan, kita itu harus S1 di Indonesia, terus kita harus ikut ujian jadi pengacara, kita bisa beracara di Indonesia. S2-nya hanya menunjukkan spesialisasi kita. Kita bisa masuk industri kemana, karena Indonesia pun sekarang juga udah jadi bagian dari dunia lah, dunia internasional gitu. Banyak MNC, banyak multinational company di Indonesia, klien-klien law firm juga dari luar, banyak yang mau investasi, pemerintah juga lagi gencar-gencarnya nyari investasi dari berbagai negara. Jadi kita terekspos banget sama aspek-aspek hukum atau ekonomi dari internasional. Gitu sih, Maheswari. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari Ali Fiandi. Nomor 2, bagaimana kesempatan riset bersama dosen? Terus ada lagi dari Ali Fiandi, bagaimana peluang kerja part-time untuk mahasiswa asing? Oke, terima kasih. Nah, kalau untuk kesempatan riset bersama dosen ya, kalau tergantung programnya, balik lagi sih. Kalau saya sendiri, programnya kita pastilah kita supervisor milih sendiri. Jadi kita bisa punya 2 pembimbing lah. 1 in-house atau dari kampus kita pilih sendiri. Itu untuk tugas akhir. Nah, terus kita bisa pilih dari luar. Misalkan kita kalau saya sendiri dari lawyer-lawyer di Oslo, saya mau cari nih siapa, karena mereka pun juga ngajar di kampus, jadi mereka nggak cuma pakai pure dosen, tapi juga dari praktisi-praktisi ngajar. Jadi kita tahu siapa yang kita approach. Kalau untuk riset di luar tugas akhir, kita bisa aja. Bahkan kalau misalkan kita ngomongin tingkat doktoral atau PhD, itu kita bisa riset, ngajuin, dan kita dibayar sama universitasnya, digaji, karena kita fellowship. Dianggapnya kita setengah bekerja di universitasnya sebagai researcher. Dan kita bisa ketemu sama orang-orang hebat, yang pasti dosen-dosen handal juga lah. Gitu sih kalau untuk riset. Nomor 3, peluang kerja part-time ya. Part-time sebenarnya banyak banget. Cuman sama kayak di belahan dunia manapun, ini karena corona ya, kita susah cari sekarang sih memang. Kita tempat-tempat tertentu doang, misalkan kayak kita ngomong paling mudahnya orang pasti berpikir, oh kita kerja di restoran, mau jadi tukang cuci piring, atau mau jadi waiters, atau jadi apapun lah. Masalahnya, di sini nggak boleh ada yang buka, cuma boleh take away. Jadi paling bisa students part-time itu jadi kokinya. Biasanya mereka training, segala macam. Tapi ya kesempatan terbatas. Ibaratnya kita kehilangan 75% kesempatan kita untuk dapat kerja part-time di sini. Tapi banyak juga kok yang buka-buka gitu. Kita cuma harus sabar aja, kita harus masukin terus. Jangan patah semangat lah untuk dapat kerja di sini. Intinya sih itu. Terus makasih ya Ali Fiandi. Nah, ini selanjutnya M. Rizal Noval Putra. Pertanyaannya, Kak, saya mau tanya untuk S1 kira-kira di Oslo University sendiri ada nggak ya? Dan untuk jadwal enrollment-nya dari bulan apa ya? Nah, S1 ya. Kalau S1, rata-rata di sini itu nggak ada yang
mungkin sepanjang yang saya tahu ya, itu belum ada yang pakai bahasa Inggris. Semua pakai bahasa lokal, bahasa Norwegianya. Jadi kalau kalian tertarik nih untuk kuliah S1 di Norwegia, kalian harus kuasain dulu bahasa Norwegianya. Bahasanya tuh ada dua. Satu itu Nynorsk sama Bokmål. Tapi kalau yang dipakai di universitas itu yang Bokmål. Nah, itu kalian harus kuasain dulu. Kalian juga harus tes sama persis. Harus ada profesiensi tesnya, kita dapat, baru kita submit. Kalau untuk jadwal enrollment sih sebenarnya sama ya. Tiap akhir tahun sama tiap tengah tahun. Kalian mungkin bisa lihat di websitenya. Saya sendiri pun nggak terlalu tahu. Takutnya nanti malah salah info. Jadi kalian harus coba cari tahu. Kalau kalian butuh bantuan, boleh kontak saya gitu, nanya, Kak, yang mana websitenya atau yang mana nih, gimana, itu boleh, silakan aja kok. Gitu. Oke, sama-sama Liviandi. Gitu sih, M. Riza Noval Putra. S1 harus bahasa. Oh ya, sama tambah lagi, di sini itu nggak cukup, SMA kan kita 3 tahun ya di Indonesia. Di sini nggak cukup. Di sini itu harus 3 tahun plus 1. Plus satunya antara kita jalanin di sini, kita harus ada persamaan, atau kita 1 tahun jalanin dulu kuliah di Indonesia. Ini agak lucu. Jadi kita setahun aja kuliah di Indonesia. Selama kita masih kuliah, kita apply ke Norwegia. Kalau dapat, ya alhamdulillah kita bisa berangkat. Kalau nggak dapat, ya kita stay aja kuliah di Indonesia. Karena kemarin ada di Oslo ada juga anak S1 Indonesia, dia kayak gitu. Jadi dia SMA 3 tahun, masuk kuliah dulu 1 tahun, terus dia submit, apply ke namanya Oslo Metropolitan University. Nah, di situ akhirnya udah deh masuk, udah mulai belajar sih. Gitu. Mungkin ada lagi pertanyaannya teman-teman. Kak, perkenalan aku namanya Z. Kali ya. Ya, gimana? Oh, ya. Aku punya pertanyaan seputar, aku juga interestednya sama bachelor degree sebenarnya. Dan ada research udah lama. Tapi salah satu requirements-nya tuh proficiency test Bokmål Norwegian kan, Kak? Itu biasanya tesnya di mana ya, Kak? Dan kalau misalkan di Indo, apakah ada lesnya gitu? Kalau di Indonesia, jujur sih, saya sendiri juga kurang tahu ya, kurang paham sih gimana. Mungkin paling bisa sih memang searching dulu sih, atau tanya ke embassy-nya. Saya pun dulu nanya-nanya soal kuliahnya di embassy-nya. Gitu. Jadi kita embassy, maksudnya kita telepon aja embassy Norway di Indonesia ya. Gitu sih, paling kita nanya ke mereka gimana sih kita bisa ngambil tes di Indonesia di mana. Karena kan biasanya kalau nggak ada nggak ada institusi swasta yang ngadain, biasanya lewat embassy nanti baru punya kerjasama sama beberapa institusi bahasa lah di Indonesia untuk bikin tesnya atau persiapan tesnya atau les-les lainnya. Tapi kalau les private atau les-les informal banyak sih di internet. Coba aja gitu. Saya sendiri pun juga masih belajar kok gitu, dan belum fluent juga, belum lancar juga gitu. Oh, kalau belum lancar di sana juga kayak living-nya nggak harus pakai bahasa Norse juga nggak apa-apa ya, Kak? Sebenarnya sih lebih bagus punya ya, karena kalau misalkan kita mau apply kerja nih, kita requirements-nya bukan Norwegian or English, tapi both gitu, dua-duanya. Jadi kita kayak, waduh, harus ini nih gitu. Walaupun sebenarnya kesehariannya kita akan banyak pakai bahasa Inggris, tapi untuk tertentu kita ketemu orang, kita pasti kayak bagus banget kalau kita bisa
pakai bahasa Norway. Banyak kok orang Indonesia di sini yang udah kerja di sini, udah buka students, dapat kerja di sini, dan bagus banget bahasa Norwegianya. Gitu. Sama aku juga, kan aku sebenarnya udah kuliah 1 tahun di Indo. Cumannya aku udah belum lanjut karena aku sebenarnya dari dulu pengennya di Norway. Itu kan salah satu requirement buat bachelor degree tuh ada pengalaman 1 tahun kuliah kan Kak. Itu berarti bisa masuk itu walaupun jurusannya beda apa gimana ya? Ya dia nggak ini sih ya, dia nggak matok, itu balik lagi ke masing-masing jurusannya. Misalkan kayak kalau nggak salah ada beberapa jurusan tuh yang kayak hukum misalkan, dia tuh harus misalkan hukum maritim tempat saya, dia kalau nggak jurusan S1-nya hukum atau yang berhubungan dengan sektor kelautan atau maritim, perkapalan, itu baru yang bisa masuk ke situ misalkan. Nah, jadi memang harus lihat di website-nya per jurusan dan per universitasnya. Saya nggak bisa ngomong, tapi generalnya sih kayak gitu ya. Ya, sebenarnya aku banyak banget pertanyaan Kak. Karena aku jarang banget ketemu orang Indo di luar di Norway. Sebenarnya aku tuh paling susah tuh nyari agent buat ngurus visa sama university. Itu tuh kan harus jadi independen banget dan biasanya requirement visa kan susah banget ya. Kakak waktu itu pas apply ke Norway-nya gimana ya? Pakai agent atau sendiri ya Kak? Saya sendiri sih ya. Karena kebetulan saya di Indonesia, di Jakarta. Jadi kita deket ngurusnya. Tapi saya waktu berangkat kemarin juga bareng teman saya yang dari Jogja, sama dari Jogja. Dia awalnya mau pakai agent karena dia mikir wah dari Jogja susah segala macam. Cuma saya waktu bilang udah sebenarnya saya bantuin. Jadi kalau bisa punya akses di Jakarta itu bisa banget kok ngurus semua sendiri, karena kalau pakai agent beneran deh jatuhnya akan mahal ya gitu sih. Karena nggak susah-susah banget kok ngurus semuanya gitu. Kalau jadi cuma ke embassy doang ya Kak? Kita nggak di embassy sih, jadi kita ke di Mall Kuningan City ya, kalau di Indonesia tuh dia ada apa sih namanya, VFS kalau nggak salah namanya, VFS. Nah di situ jadi dia kayak agen gitu memang untuk semua ya, setahu saya sih itu untuk Eropa ya, kebanyakan di yang Kuningan City itu untuk Eropa. Nanti kita maju di situ, nanti dia akan oper ke Bangkok, embassy yang di Bangkok. Nah, jadi nanti embassy yang Bangkok yang akan terbitin visa kita, nanti dikirim balik ke VFS, kita dikirim sama VFS. Kurang lebih sih 2 minggu sampai 3 minggu prosesnya. Oke, aku pertanyaan terakhir cuma seputar environment di sana sih Kak. Soalnya sepengetahuan aku di sana kan sepi banget. Environment-nya tuh sesepi apa sih Kak? Dan aku pernah dengar tentang midnight sun sama apa lagi sih yang mataharinya jarang atau kadang keseringan. Jadi iya sih kalau sepi. Karena kan kita di sini Oslo tuh in total itu 600.000 ya orangnya. Dan banyak banget udah bukan usia produktif gitu. Jadi sepi 600.000 penduduk. Tapi ya oke. Tapi selama corona ini ya lebih sepi lagi. Terus kalau untuk midnight sun atau ya gitulah ya, masalah cuaca, bener sih. Karena misalnya kayak saya sendiri datang pas lagi winter, lagi tengah-tengahnya winter banget, Januari itu. Saya datang langsung -15. Nah, itu sedikit banget, hampir nggak ada matahari sama sekali gitu. Nah, depressing nggak sih Kak? Iya. Itu pertama iya, tapi pas kita tahu bahwa caranya gimana gitu, maksudnya kita harus minum vitamin D gitu, itu ngaruh banget ke mood, karena kita kan biasanya terima dari matahari, kita nggak terima nih matahari. Akhirnya kita harus banyak suplemen. Terus sekalinya ada matahari, kita keluar kayak cuma buat lihat matahari aja. Saking berharganya matahari gitu. Itu ada rasa kayak gitu. Kalau sekarang banyak banget mataharinya. Makanya puasanya lama, misalnya gitu. Ini kan saya juga lagi puasa. Jadi puasanya lama karena mataharinya panjang. Karena kita udah mulai masuk summer kan. Nanti di bulan Juni akhir atau Juli lah ya. Nah itu barulah di saat dimana ada midnight sun itu.
tengah malam, tapi nggak malam, terang gitu. Ini sih udah mulai sekarang aja. Terbenamnya itu saya sendiri buka jam 9:15 ya, malam. Malam. Jadi iya, jadi nah itu jadi makin geser nanti makin lama nih, bisa sampai jam 10, jam setengah 11. Gitu sih. Oh ya Kak, Jadi, aku lupa satu lagi Kak. apa gimana? Nggak apa-apa. Di University in Oslo ya. University of Oslo ya. Aku mau nanya, soalnya aku dapat salah satu university yang aku ngincar itu Oslo National Academy of the Arts. Itu Iya. buat orang Indonesia mungkin gak ya masuk, apalagi bachelor. Tapi aku juga ada research sih, soalnya mereka requirement-nya bahasa sana kan. Dan aku harus ambil course dulu setidaknya. Dan aku ngincarnya ngambil course-nya tuh di UIS atau UIA. Itu memungkinkan gak sih Kak? Iya, kalau mungkin nggak mungkin sih sebenarnya mungkin aja ya. Maksudnya tuh yang harus diperhatiin banget sih emang kalau udah sampai sini semua akan lebih mudah memang. Jadi yang kalian harus perhatiin tuh harus dari administrasinya, dari Indonesia gimana, berangkatnya gimana, nyampe sana. Karena di sini harus kuarantin 10 hari. Terus harus cari tahu kalau misalnya udah diterima di kampusnya, apakah kampusnya akan bayarin. Harusnya akan bayarin karena sekolah negeri semua di cover pemerintah sampai kuarantin untuk students-nya ya. Itu jadi yang gitu-gitunya sih. Jadi kuarantinnya free gitu? Iya, free makanan dikasih sama tempat tinggalnya. Nah, itu 10 hari ya. Kurang lebih sih 5.000 kroner. Itu sekitar berapa ya? 10 juta lebih ya. Juta? Iya. 10 juta lah mereka ya. juga nggak nerima intake winter ya Kak buat international students tahu aku. Sebenarnya sih kalau itu sih mereka barengan ya. Lupa sih, mereka tuh spring autumn aja ya. So aku kalau international cuma nerima September ya Kak? Enggak, ada 2 kali kok dalam setahun. Kalau untuk master ya. Kalau bachelor sih saya kurang tahu, jujur. Oke. Udah itu pertanyaan aku sih Kak. Tapi kalau untuk Indonesia mungkin atau enggak masuk tingkat bachelor, mereka nggak ngelihat nationality sih. Mereka nggak ngelihat nationality, mereka ngelihat dalam konteks perizinan aja memang. Kayak gitu. Mereka ngelihat nationality-nya dalam konteks perizinan, mereka international students atau ya local students. Mereka nggak terlalu ini banget mau dari Indonesia atau dari mana gitu. Nah, yang penting bahasa tadi. Kalau terus bagus lagi kalau misalkan di programnya ada yang nawarin bahasa Inggris, ya mungkin bahasa Inggris. Kalau bahasa lokal ya bahasa lokal. Itu juga sekolah negeri loh yang tadi Academy of the Arts itu juga sekolah negeri dan gratis juga sama persis. Iya, aku research yang negeri. Nah, jadi oke sih itu. Oke, itu pertanyaan aku sih Kak. Makasih ya Kak. Iya, sama-sama. Oke, lanjut lagi. Oke, buat jawaban sekarang ada pertanyaan dari Aryo Ananda Alivianto. Hai Mas Andika, saya Aryo. Saya mau bertanya terkait cuaca di sana seperti apa ya? Apakah menjadi kendala juga bagi seperti kita orang Indonesia? Tadi ya, cuaca kendala sih kendala. Pertama datang -15, kita biasa ketemu di atas 25, bahkan di atas 28 lah ya cuaca kita. Jadi datang-datang -15 tuh wah berasa banget deh. Lama-lama kebiasa sih. Tapi lebih berasa tuh karena nggak ada matahari atau kebanyakan matahari sih. Kalau nggak ada matahari kita kayak apa ya? Kayak kurang happy gitu kalau nggak ada matahari. Tapi kalau kebanyakan matahari kita ngerasanya waktunya panjang. Padahal mas sama-sama aja 24 jam juga satu hari. Jadi akhirnya badan kita gampang capek karena kita aktivitas lebih banyak. Ngerasanya waktunya panjang. Itu aja sih ya paling. Jadi jet lag gitu. Gitu sih, kalau ada pertanyaan lanjutan boleh. Selanjutnya ini Ezikri Yasra. Selamat malam Bang, waktu Indonesia. Perkenalkan saya Ezikri Bang. Saya mau nanya kalau kita kuliah di Norwegia dengan mengandalkan beasiswa full, bisa nggak Bang? Tapi kita nggak terikat dengan peraturan harus balik ke Indonesia. Maksudnya dengan kuliah beasiswa tersebut kita bisa bekerja dan oke. Nah, kalau itu balik lagi ke institusi pemberi beasiswanya ya.
Misalkan Zikri bisa cek di websitenya embassy-nya Norway, nanti study in Norway. Mereka bilang di situ bahwa nggak ada beasiswa lain ke Norway saat ini ya, sementara ini, selain LPDP dari Indonesia. Sedangkan LPDP sendiri kita tahu ngarusin kita balik Indonesia langsung, dan harus kayak kerja 2 tahun atau berapa lama ya. Sebenarnya itu juga alasan saya pribadi, saya nggak coba beasiswa itu. Makanya saya pilih negara yang gratis. Karena saya mau coba cari kerja di sini, gitu, sampai bisa dapat kerjaan yang kerja tetap lah, bukan part time gitu. Jadi sih tergantung institusi pemberi beasiswanya ya. Lanjut, mahasiswari lagi, Kak, pertanyaan lagi. How do you cope with homesick kalau lagi di Norway? Homesick ya. Sebenarnya corona nih ya, yang bikin kita jadi biasa telepon video call segala macam. Homesick sih pasti, tapi kita ya telepon keluarga, telepon orang-orang terdekat, jangan lost contact, walaupun perbedaan waktu 5 jam sampai 6 jam, kita tetap harus cari waktu di mana kita bisa ngobrol sama orang-orang terdekat kita. Walaupun nggak bisa physically, tapi tetap harus jaga silaturahmi sih. Homesick paling lebih ke suasananya, makanannya, itu sih. Jadi berat. Apalagi kalau negara sepi kayak Norwegia, yang orang Indonesia sedikit, jadi kita nggak dapet suasana bareng orang Indonesia tuh, kita nggak dapet. Mungkin kalau di Belanda banyak banget orang Indonesia sampai mereka ngekos aja bareng gitu, ngontrak rumah bareng, apartemen bareng. Kalau di sini kita susah kayak gitu. Jadi kita harus nempatin diri, terus ya homesick, telepon aja orang terdekat gitu sih. Sama belajar masak. Jadi masakan Indonesia biar kita bisa inget aja gimana sih makanan-makanan Indonesia yang ternyata makanannya tetap paling oke sih. Gitu. Terus selanjutnya Ros, Kak, satu lagi tips packing pertama kali berangkat ke Norway, Kak. Apa aja yang perlu atau nggak perlu dibawa? Yang perlu. Oke. Kalian harus lihat dulu sih kalian berangkat kapan. Kalian akan sampai winter atau pas summer atau gimana. Kalau pas winter kayak saya waktu itu paling utama saya bawa ya perlengkapan buat winter ya, kayak jaketnya, kayak beberapa ya, ada coat, ada jaket, ada boots-nya yang memang untuk salju gitu. Itu sih paling kalau untuk perlengkapan winter. Tapi kalian jangan terlalu banyak belinya. Udah 1 set aja, misalkan 1 set atau 2 set ini pakaian dalamnya yang thermal. Terus kita beli 1 coat aja, terus kita beli 1 boots aja. Habis itu udah. Karena sisanya mendingan kalian beli di sini. Di sini jauh lebih murah dibanding harga di Indonesia. Kayak gitu, itu untuk perlengkapan winter. Kalau sisanya normal aja kayak kita di Indonesia gitu. Dan baik lagi jangan terlalu banyak bawa barang sih. Makanan harus bumbu-bumbu, itu harus bumbu-bumbu. Terus jangan lupa minyak angin gitu. Itu perlu banget. Kayak koyo gitu-gitu tuh perlu. Kalian masuk pertama kali nih ke udara dingin banget, waduh rasanya masuk angin, rasanya perut kembung, kurang enak, tempel koyo, gosok pakai minyak angin gitu aja. Yang gitu-gitu sih yang memang menyesuaikan kita sebagai orang dari negara tropis, dari Indonesia gitu. Yang gitu-gitu. Sisanya jangan terlalu banyak bawa barang, minimalis aja, seperlunya. Sisanya kalian cari-cari di sini. Gitu sih. Mungkin ada lagi dari teman-teman, ada yang kelewat nggak ya? Oke. Iya, kayaknya udah ya. Udah sih ya berarti. Kalau ada pertanyaan lagi, boleh nih. Mungkin saya tunggu sekitar 30 detikan atau semenit.
Nah, ini ada lagi nih, baru masuk. Izin bertanya dari Patrick Siano. Izin bertanya, Kak, saya Patrick Siano. Kakak kan tadi bilangnya tidak mengincar beasiswa LPDP. Mungkin bisa dijelaskan, Kak, bagaimana ceritanya dari awal kuliah tanpa beasiswa LPDP? Oke. Jadi tanpa LPDP ya, self-financing lah ya kan. Kita pertama itu, kalau kita ngomongin cost, pertama hal yang kita perluin itu adalah untuk kita apply visa ya. Kalau pas pendaftaran kan kita sama aja lah, mau LPDP mau enggak, kita nggak ditanggung. Kayak kita perlu biaya translator, biaya apa itu udah cost kita lah, gitu, biaya kita. Nah, masuk ke pengurusan visa nih. Kita visa itu ditagih, di charge itu berapa ya? 4.900 kroner. 4.900 kroner itu 8 juta, hampir 9 jutaan lah ya. 9 jutaan. Itu termasuk mahal sih. Termasuk mahal, tapi ya memang segitu tuh. Kita harus visa itu 9 juta, nanti kita majuin semua berkas. Nah, saat kita majuin berkas, saat apply pertama, kita cuma harus kasih lihat kan, bahwa di bank account kita punya uang lebih dari 200 juta. Bisa in any currency. Jadi bisa dalam berbagai bentuk mata uang. Yang penting kalau di-convert ke kroner, dia jadi 200 juta lebih. Nah, itu untuk deposito kita. Kita cuma perlu nunjukin bahwa kita punya saat kita apply. Tapi saat kita, itu untuk apply kampus ya. Tapi saat kita masukin visa, kita itu udah harus setor. Jadi nanti kita ada websitenya, kita harus bilang kita akan nyetor segala macam, nanti dia akan keluarin invoice. Nah, kita harus nyetor tuh 200 juta sekian. Tapi nyetornya harus in kroner. Jadi biasanya misalkan di berbagai bank kita bisa kok transfer dari rupiah convert ke kroner. Itu bisa di berbagai bank. Kalau banknya nggak punya kroner, biasanya mereka pakai multi currency. Jadi rupiah ke US baru lepas ke kroner. Ini biar kalian nggak bingung saat ke bank, pasti mereka bilang, oh kita nggak punya kroner gitu. Nah, itu sih. Jadi kita harus bayar, kita deposito 200 juta, bayar 8 juta untuk visa, habis itu udah sih. Habis itu tiket ya. Kita masuk ke tiket sih. Kita juga pesan apa ya? Bukan pesan, maksudnya kita juga dapat kosannya itu daftarnya ada di website. Jadi sebelum berangkat tuh kita udah harus daftar. Nanti kalian di-emailin sama university-nya. Kalian udah harus mulai masukin nih apply buat kosannya. Kalian ada pilihannya. Harganya tuh bermacam-macam. Dari mulai 4.000 sampai yang mahal. Ada yang buat single, ada yang buat couple, ada yang buat family. Nah, itu kalian bisa dapat dan international students itu diprioritasin. Jadi kalian nggak usah khawatir. Mereka bisa jamin bahwa kalian akan dapat, mungkin nggak di tempat yang selalu yang kalian mau. Karena mereka berdasarkan prioritas. Kita milih 6. Nah, itu. Jadi mereka akan tempatin kita pasti dapat. Jadi jangan khawatir, kita pasti dapat tempat tinggal. Nah, kita masuk ke sana. Nanti kita bayarnya baru nyampe sini. Jadi sebenarnya sih persiapannya sebelum itu adalah mungkin dibeli-beli barang, masalah visa 8 juta tadi, hampir 9 juta, tiket pesawat beragam sih. Kalian bisa lihat sendiri. Saya sih waktu itu nggak terlalu mahal, mungkin karena lagi corona ya. Gitu sih. Habis itu kalau yang tadi 200 juta ya, itu balik lagi ke kalian. Jadi nanti setelah kalian sampai sini, kan kalian udah deposit. Kalian harus bikin bank dulu kan di sini. Tapi bikin bank itu lama prosesnya. Jadi sebelum kalian dapat bank, kalian tuh dikasih kayak e-money. E-money dari sini. Nah, e-money-nya itu kalian bisa tarik-tarik per 30.000 kroner. 30.000, 15. Jadi pertama kita ambil 30.000 kroner. Itu untuk biasa kita bisa pakai di mana aja untuk biaya kehidupan kita. Jadi 200 juta itu sebenarnya balik lagi ke kita. Biaya hidup tapi in advance, di depan. Gitu sih kalau Patrick ya. Kalau ada yang kurang boleh ditanya lagi. Nah, selanjutnya dari Susi. Kak mau tanya, kalau di Oslo ada restoran Padang nggak ya? Ini nih susahnya. Jadi kalau di negara lain banyak ya restoran-restoran Indonesia, karena orang Indonesia banyak.
di Oslo itu pernah ada satu restoran Indonesia, tapi apa namanya tutup karena kemarin corona ini. Jadi sayang banget dia tutup. Cuman Indonesia ini diaspora keluarga-keluarga yang kerja di embassy atau yang di sektor swasta, itu mereka terutama ibu-ibunya ya punya Facebook group gitu, isinya tuh pasar Indonesia untuk Oslo dan sekitarnya. Kalau untuk Oslo ya. Nah, jadi itu isinya makanan Indonesia. Ada rendang, jual ayam tulang lunak, ayam betutu, segala macam, ada kue basah, nyari apa aja ada. Jadi kalau nasi Padang ada kok. Gitu. Gitu sih. Ada lagi mungkin dari teman-teman yang mau nanya atau mau kasih komentar. Nah, ada lagi. Ini makasih ya buat yang udah nanya nih. Ini dari Ezikri. Bang, kalau rata-rata mahasiswa Indonesia kuliahnya bayar sendiri apa gimana ya, Bang? Kalau beasiswa apakah hanya didominasi LPDP atau Erasmus? Oke. Nah, ini baik lagi nih yang kayak saya jelasin ya. Di sini kalau nggak LPDP bayar sendiri. Erasmus hanya untuk exchange student gitu. Biasanya kalian tuh yang saya tahu ya, biasanya kalian dapat kuliah dulu di negara satu, misalkan di benua Eropa juga, terus kalian exchange ke Norway. Itu biasanya kayak gitu. Tapi kalau direct Erasmus langsung ke Norway, biasanya jarang. Karena teman-teman saya sendiri di sini, mau orang Indonesia maupun bukan orang Indonesia, biasanya Norway itu hanya tujuan exchange, bukan kampus awal, terus mereka exchange keluar. Adanya dari luar, exchange ke dalam Norway. Gitu. Jadi kita, kalau nggak LPDP, bayar sendiri. Hanya 2 pilihan tadi sih, kayak di presentasi saya bilang, hanya ada LPDP dan self-financing. Gitu. Semoga menjawab ya, Ezikri. Kalau kuota scheme-nya gimana, Bang? Oke, kuota ya. Ini maksudnya dalam admission ya, berarti ya? Mungkin boleh dikonfirmasi gitu. Ini maksudnya kuota apa nih? Oke, misalkan asumsinya adalah kuota kita masuk apa ya? Kita coba masukin application ke sini. Tadi sih kuotanya dia ada sih ditulis gitu, misalkan di international students kuotanya 16 misalkan gitu. Tapi saya juga nggak ngerti sih ya. Di waktu saya masukin itu tulisannya kuota untuk international students itu 16. Tapi ternyata pas saya nyampe sini, ternyata banyak banget nih yang lebih dari 16 orang gitu. Yang kayak tadi saya bilang ada 33 orang bahkan. Cuman saya nggak tahu apakah mereka dari seangkatan yang saya sama atau enggak. Mungkin dia ngulang, atau mungkin dia apa, saya kurang tahu sih memang. Atau mungkin juga mereka menganggap international students adalah outside EU, non-EU atau EEA citizens. Dari Amerika, dari Asia, dari Afrika, dari benua-benua lain selain Eropa gitu. Nah itu mungkin mereka ngitung kayak gitu. Saya juga kurang tahu sih. Oke, beasiswa juga dulu Bang, yang kuliah di angkatan tahun 2009, apakah masih ada mahasiswa Indonesia yang dapat? Oh, nah itu sih kalau dulu-dulu saya jujur nggak terlalu tahu ya. Mungkin ada beasiswa lain selain LPDP. Tapi sepanjang ini sih yang saya tahu infonya sih memang nggak ada beasiswa lagi selain LPDP. Kalau untuk exchange program banyak tuh, ada beberapa. Ada sekitar 5, itu saya juga dapetin dari websitenya Study in Norway. Gitu. Nah itu gitu sih. Dari embassy juga ditulis bahwa kalau untuk dari Indonesia ya khususnya, hanya ada scholarship itu dari LPDP. Selain itu nggak ada. Kalau ada institusi swasta yang mau jadi sponsor kalian, mungkin ada. Tapi saya nggak tahu. Karena kan beasiswa ya beasiswa, sponsor ya sponsor. Gitu sih.
Semoga ngejawab ya, Zikri. Mungkin ada lagi teman-teman. Kak, sorry Kak, ada yang Iya, ketinggalan. oke, nggak apa-apa. Jadi aku mau nanya tentang kerja, cumannya buat gajinya aku mau nanya pajaknya gimana Kak, apalagi buat student. Nah, jadi kalau pajak ya, kalau penghasilan kan hourly ya di sini. Macam-macam sih, biasanya sih standarnya di atas 168 kroner. Tapi itu belum sama pajak. Nah, kalau pajak itu tergantung dari tempat kalian kerja. Mereka ada yang mereka bayar ke kalian tuh udah termasuk pajak, ada yang belum. Gitu sih. Nah, kalian sebagai students itu bisa apa namanya? Apply untuk tax deduction card atau tax reduction. Deduction sama satu lagi apa ya? Pokoknya satu deduction itu kan pengurangan sama kayak reduction lah ya. Satu lagi itu kalian nggak bayar pajak sama sekali. Tapi itu dilihat dari nilai penghasilan kalian selama setahun. Saya lupa berapa 55.000 setahun, di atas itu bisa deduction. Di bawah itu bisa nggak kena pajak. Kalaupun tempat kerja kalian nggak motong pajak, karena bank di Norwegia ini terintegrasi sama kantor pajak di Norwegia, mereka akan autodidak. Jadi mereka akan assess, kalau nggak ada laporan dari pemberi kerjanya, maka mereka akan tarik uang kalian dari bank. Gitu. Kalau misalkan per bulan, itu biasanya kisaran kalau buat student dapat berapa ya, Kak? Jadi kalau student ini kita maksimal itu kita dalam seminggu kerja 20 jam. 20 jam dalam seminggu. Kalau dikali 4 dalam sebulan berarti kita 80 jam kan. Kita kan di sini dihitungnya hourly. Jadi kalau mau nanya maksimalnya, kita ngitung 80 jam dalam sebulan. 80 jam dalam sebulan itu kita rata-rata di sini itu bisa dapat 170 kroner. 170 kroner kali 80 jam tadi, kita bisa dapat sekitar berapa? 13.000, lebih deh. Pokoknya kita itu bisa dapat kisaran, kalau dirupiahin tuh bisa 20 juta lebih lah. Oke. Tapi itu maksimal ya. Kita dibayar hourly. Bahkan ada part-time yang kayak cuman, dalam seminggu kita cuma butuh kalian kerja 2 jam. Berarti 2 jam kali 170. Gitu. Okay. Jadi kalau untuk ada gimana? Kalau untuk ada follow up question, aku bisa di DM PPI ya, Kak? PPI boleh. Jadi itu adminnya ada beberapa sih. Karena kita itu PPI Oslo, PPI Trondheim, PPI Tromsø, semua bareng sih. Kita pakai PPI Norway itu. Adminnya ada berapa? Tanya aja. Oke. Insya Allah ada yang jawab kok. Gitu. Thank you, Kak. Mama. Terus lanjut, Reza Hafiz Davidson. Oke, student Norway di sana etik belajarnya gimana Bang? Ambis nggak? Impresi Abang gimana Bang belajar kerja bareng mereka? Oke. Apa ya? Mereka di sini agak susah sih kalau ngomong sama maksudnya ngomongin tentang orang Norwegia sendiri. Karena mereka di negara mereka sendiri ya. Orangnya disiplin, orangnya kaku, orangnya to the point lah ya, to the point. Dan agak tertutup memang secara personal. Tapi banyak yang baik juga, banyak banget yang kayak pas kita ada ketemu, kita ngobrol, mereka mau bantu gitu. Mau nanya gitu, gimana lo di Norway, gimana nih, senang nggak gitu. Tapi karena mereka punya hidup sendiri, jadi agak susah sih nilainya. Tapi kalau ditanya ambis sih, hampir semuanya sih. Mau orang lokal maupun orang dari luar negerinya, ambis-ambis. Gitu. Ada juga sih yang kayak akhirnya berhenti kuliah juga ada. Kalau nggak salah kemarin ada yang satu dari India, satu dari Iran. Gitu.
mereka cuti dulu atau berhenti sama sekali, saya juga kurang tahu, tapi berhenti lah di semester 2-nya. Tapi ya orangnya ambisinya gede-gede sih. Jadi rada berat juga, apalagi nilai kalian akan bukan dari apa ya? Oh, kalian bagus, maka dapat A. Enggak, tapi kalian akan dilihat juga bagus atau enggak, terus kompetisinya gimana? Ada yang lebih bagus pada kalian atau enggak? Ada yang lebih bagus pada kalian, misalnya ada 20% yang lebih bagus dibanding kalian, maka kalian nggak akan dapat A, walaupun kalian bagus. Bagus banget, tapi ada yang lebih bagus pada kalian 20% dari total seluruhnya, kalian nggak bakal dapat A. Kalian pasti turun ke B, karena mereka pakai presentasi di ranking, terus pakai presentase. Gitu. Itu ya susahnya. Jadi mereka ya ambis dan kuat belajarnya. Lanjut lagi, Zikri. Lagi dong Bang, kalau lintas jurusan gimana ya Bang? Kan saya jurusan oceanografi, bisa nggak pindah ke teknik kelautan atau teknik itu? Soalnya saya pernah dengar kalau negara Eropa itu lebih linear gitu untuk kuliahnya. Kalau di Norwegia gimana Bang? Nah, apa ya? Jujur sih lebih ke arah, kalau saya sendiri kan anak sosial ya. Kalau anak sosial cenderungnya ya lebih umum, kecuali mungkin ekonomi, akuntan gitu, atau hukum ya. Tapi kalau untuk teknik, saya pribadi kurang tahu ya. Saya pribadi kurang tahu. Kalian harus coba cek di website-nya masing-masing, karena di situ akan dilihat gitu. Apa sih related field yang kalian perlu punya untuk bisa apply ke situ. Kayak tadi balik lagi ke jurusan saya. Jurusan saya tuh harus, kalau nggak anak hukum, anak yang pernah kerja atau sekolahnya itu berhubungan dengan industri perkapalan. Ada yang dari ship management apa gitu. Itu ada, bahkan bukan anak hukum, di S2 saya itu ada orang Norwegia, dia tuh ship management kalau nggak salah, kuliah S1-nya. Tapi S2-nya ngambil maritime law. Ada yang pernah jadi kayak reviewer kontrak di perusahaan perkapalan, tapi dia dari sisi komersial ekonominya. Anak ekonomi masuk juga maritime law, karena dia harus terlibat dengan hal-hal yang berbau kontrak kayak gitu. Kalau untuk teknik, coba kalian harus coba searching sih. Bisa jadi linear, tapi kalau kalian ada sambung-sambungnya, mungkin kalian bisa diterima. Jadi harus lihat ke requirements-nya. Gitu sih. Semoga jawab ya. Sorry nih kalau ada yang kurang tahu atau nggak yakin, karena saya nggak berani bilang pasti begini atau pasti begitu. Ayo, ada lagi? Karena kan kebetulan jarang memang di orang Indonesia di Norway yang ada. Saya sendiri pun juga ngerasain gitu, kayak kurang banget cari info dari orang-orang yang kuliah di Norway. Nah itu juga ya latar belakangnya saya coba bikin ini. Jadi kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, coba kita obrolin bareng-bareng biar semua 12 orang yang bertahan nih sampai sekarang, 12 orang di sini semua bisa tahu gimana sih mau kuliah ke sini gimana. Oke, Zikri lagi, Bang, kalau Norwegia dibandingkan negara Nordik lain gimana, Bang? Oke. Jadi kalau dibanding negara Nordic countries lainnya ya, Norwegia ya, agak bingung sih. Mereka bahasanya beda semua. Itu satu. Secara ekonomi, Norwegia termasuk yang paling kuat ya. Termasuk yang paling kuat, paling bersaing itu memang Denmark, Swedia, dan Norway sih ya. Terutama Swedia, Norway. Karena agak bedanya adalah gini, Denmark itu Nordic countries, tapi dia juga anggota EU. Sedangkan kalau Finland, Norway, sama Swedia itu, mereka tuh
IIE gitu, nggak masuk EU. Nah, jadi agak beda tuh di situ. Nah, kalian tergantung juga mau lihat dari sisi mana. Kalau mau lihat dari negara yang paling asri nih, paling hijau, paling nggak ada polusi, kalian bisa pilih Norway atau kalian pilih Finlandia. Karena mereka ini yang top 5-nya negara paling hijau deh di dunia. Enak banget. Kalian tuh keluar tuh nggak ada deh muka berminyak, nggak ada kena debu, nggak ada deh. Terus kalau kalian mau suka seneng nih, kalau saya seneng lihat mobil bagus gitu, seneng aja ngeliat di sini tempatnya juga. Kayak karena Norway nomor 1 dan Finland nomor 2 buat populasi mobil elektrik di dunia. Paling banyak di Norway nomor 1. Nomor 2 atau nomor 3 baru Finland. Ya Tesla lah atau BMW yang elektrik segala macam. Jadi kalau kita lihat dari culture-nya ya, di sini tuh lebih mengedepankan lingkungan sih. Lingkungan dan ya lebih ke orangnya seni, orangnya lebih ke lingkungan. Kalau ngelihat dari sisi itu ya. Mungkin Zikri bisa lebih spesifik perbandingan dari sisi mana. Reza, oke, Bang, berdasarkan alumni-alumni yang pernah belajar di sana, apakah sebagian besar mudah cari kerjaan di sana ya? Apakah lapangan kerja itu bukan untuk orang asing? Oke. Kalau di bidang sosial yang saya tahu, kayak hukum, kalau kuliah hukum saya belum pernah tahu sih ada orang Indonesia yang kerja di Norwegia. Tapi lulusan S2 hukum di sini, bahkan dokter di sini, ada yang jadi profesor bahkan di University of Oslo, orang Indonesia cewek, saya lupa namanya. Ada, itu jadi profesor di kampus. Ada juga yang selesai kuliah di sini karena dia dapat dosen pembimbing itu orang Jerman, karena balik lagi di sini macam-macam ya. Gitu orang Eropanya. Dia orang Jerman, terus dia karena punya law firm di Jerman, dia dibawa habis lulus langsung. Sekarang kuliah kerja jadi lawyer di Jerman, di Berlin kalau nggak salah. Gitu. Nah, itu di bidang sosial. Saya kurang tahu sih sisanya gitu. Saya lebih lihat ke hukumnya. Kalau kita ngomong sisanya teknik, terutama anak-anak teknik perminyakan, anak ITB nih. Banyak banget teman-teman saya yang saya kenal gitu, anak ITB, teknik perminyakan, S1-nya atau teknik yang berhubungan, ngambil S2-nya teknik perminyakan lagi atau apa ya, saya kurang tahu nama persisnya, tapi di NTNU. Nah, itu banyak banget. Dan banyak banget yang selesai dari situ dapat kerja. Banyak banget. Teman saya sendiri nih, deket nih dari tempat saya tinggal, dia udah kerja, dia lulus kalau nggak salah 2 tahun lalu atau 1,5 tahun yang lalu. Perusahaannya nyari, gue mau nyari nih anak NTNU jurusan ini, dites tentang apa sih program-program di bidang perminyakan lah, saya juga kurang tahu teknik-teknik itu. Habis itu dapat, sampai sekarang masih kerja, masih, dan pegawai tetap, bukan pegawai kontrak, gitu sih. Oke. Dari Aninditra Nuralfi. Oke. Hai Kak Dika, kalau mau ambil MBA yang spesifik mengenai environmental sustainability, di sana adakah Kak? Dan ada kayak scholarship programnya gitu kah? MBA ada. Specific environmental sustainability, saya jujur kurang tahu sih, ada atau enggak untuk spesifik itu. Tapi kalau untuk environmental sustainability, banyak banget jurusan yang mengenai itu, mau dari sisi tekniknya, dari sisi bisnisnya, dari sisi human rights atau segala macam, itu banyak banget. Karena di sini yaitu salah satu top performer sustainability development goals-nya UN, hampir paling tinggi itu Norway. Dia top performer. Nah, jadi studi-studi kayak gitu udah pasti ada. Tapi kalau spesifik MBA yang kayak gitu, saya nggak bisa
jawab pastinya ada atau enggak. Saya sendiri pun juga harus searching gitu buat cari info-info yang lebih spesifik. Kalau untuk scholarship, balik lagi sih tadi LPDP doang, scholarship. Kalau ada sponsor dari institusi swasta mungkin, tapi saya nggak tahu. Sisanya selain dari sponsor atau beasiswa, ya kita harus self-financing. Kita harus bayar semua sendiri. Tapi balik lagi, kalau kuliah universitas negeri di sini gratis. Ada semester fee, tapi cuma 1,5 juta kurang lebih rupiah ya. 1,5 juta rupiah itu kurang lebih. Dan itu balik lagi ke kita kok. Untuk membership jurnal, sama untuk kita pakai fotokopi semua segala macam di library kampus. Oke, gitu sih. Thank you, Aninditra. Ada lagi mungkin yang mau tanya nih? Oke, mungkin kalau udah nggak ada, sekian dulu ya. Sesi bagi-bagi informasi nih. Oh, ada lagi ya? Oke. Udah cukup banyak, Kak, infonya. Oke. Bang, kalau kita datang ke Norwegia dulu, cari kerja di sana, baru lanjut S2, bisa nggak, Bang? Sambil ngumpulin yang 200 juta. Oke. Jadi sama kayak semua negara deh. Kita tuh punya visa terbatas. Jadi kalau kalian nggak punya kalian belum keterima sekolah atau apa, kalian nggak punya alasan untuk stay di Norwegia atau di banyak negara sama lah. Jadi kalian punya misalkan visa turis atau berkunjung gitu. Paling lama udah 3 bulan. Setelah itu kalian harus keluar. Kalau kalian selama 3 bulan itu bisa dapat kerja atau bisa dapat LOA dari kampus, kalian bisa stay, tapi kalian harus apply lagi permit kalian, student permit kah atau working permit kah, itu kalian harus masukin. Jadi paling lama 3 bulan. Tapi kalau untuk sekarang corona, turis nggak boleh ada yang masuk. Jadi yang boleh masuk cuma worker sama student. Gitu. Nah, kalau 200 juta tadi ya, baik lagi. Kalau misalkan kalian udah nyampe sini, kan balik lagi ke kalian. Terus misalkan kalian harus program kalian selama 2 tahun. Kan berarti setahun berikutnya kan harus setor lagi dong 200 juta. Kalau kalian bisa dapat kerja, kalian cuma tinggal ngasih lihat kontrak kerja kalian, bahwa penghasilan kalian selama setahun itu bisa mengcover 200 juta tersebut, maka kalian nggak perlu store apa-apa. Gitu. Atau kalau misalkan kurang nih dari 200 juta penghasilan kalian selama setahun, kalian hitung total setahun kalian berapa, terus kalian top up. Misalkan kalian selama setahun punya penghasilan 150 juta rupiah. Terus, wah kurang nih kan berarti di imigrasinya. Berarti di imigrasinya kalian cuma tinggal setor 50 juta lagi. Kayak gitu. Kalau kalian punya penghasilan lebih mah udah enak banget kan, udah nggak perlu store deh, tinggal nunjukin, ngelampirin kontrak kerja kalian, beres. Kalian bisa lanjut terus selama setahun lagi. Nanti udah 3 tahun berturut-turut kalian bisa jadi permanent resident. Dengan syarat kalian punya pekerjaan tetap di sini. Gitu. Gitu sih, teman-teman. Oke, terakhir nih. Sebelum diudahin, terakhir kalau ada yang mau nanya, sekarang. Saya bentar lagi udah kita sudahi sesinya.
Oke, kalau gitu kayaknya udah nggak ada. Sekali lagi terima kasih banyak. Terus ini minta tolong bagi yang baru gabung atau yang udah dari tadi, minta tolong banget. Saya taruh di chat box ada feedback form. Minta tolong diisi karena ini nggak akan jadi satu-satunya. Ini yang pertama, tapi nggak jadi satu-satunya. Bisa ada lanjutan-lanjutan, mungkin fokus ke Norwegia aja, tapi ngundang teman-teman yang juga sekolah di sini atau bahkan udah kerja di sini, atau juga mungkin saya ngundang teman-teman saya yang kuliah di benua Eropa tapi di negara lain, atau bahkan di Amerika, mungkin saya juga bisa ajak mereka untuk kita ngobrol kayak gini, biar lebih hidup lagi. Nah, tapi itu semua tergantung dari feedback form yang kalian submit. Saya dapat feedback seperti apa. Gitu dulu sih, teman-teman. Terima kasih banyak yang udah datang. Sorry kalau ganggu waktu tarawehnya mungkin, atau ini sekarang aja udah jam berapa? 9:30 malam ya. 9:30 malam. Makasih banget udah bertahan nih. 12 orang. Atau yang udah live juga mungkin karena keperluan. Makasih sekali lagi. Semoga kalian bisa capai impian-impian kalian. Semoga kalau yang mau niat kuliah ke Norwegia, mungkin kita bisa ketemu di sini. Jadi, terima kasih banyak.